Halo semuanya, di kesempatan kali ini aku mau jelasin tentang salah satu organisasi yang punya peran penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, yaitu PETA atau Pembela Tanah Air. Walaupun PETA ini cuma berdiri dalam waktu yang cukup singkat, tapi jangan salah, pengaruh dan perannya buat kemerdekaan Indonesia itu besar dan bahkan bisa dibilang jadi salah satu fondasi kekuatan militer Indonesia setelah merdeka. PETA sendiri adalah singkatan dari Pembela Tanah Air. Organisasi ini merupakan organisasi militer yang dibentuk oleh Jepang pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. PETA resmi didirikan pada 3 Oktober 1943. Usianya ini memang tergolong cukup muda, cuma sekitar 2 tahun. Makanya PETA sering dibilang seumur jagung. Tapi jangan salah, justru dari organisasi inilah muncul banyak tokoh dan kekuatan militer yang nantinya berperan besar dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Walaupun namanya Pembela Tanah Air, ternyata nggak semua rakyat Hindia Belanda bisa bergabung ke dalam PETA ini. Karena PETA berbasis militer, anggotanya cuma boleh laki-laki dari usia muda sampai dewasa. Terus selain itu, calon anggota juga harus siap menjalani latihan fisik dan mental yang keras dengan disiplin yang ketat. Dan bahkan latihannya hampir sama beratnya dengan tentara Jepang. Mulai dari baris berbaris, latihan fisik, sampai strategi perang. Sejarah terbentuknya peta ini gak bisa dilepas dari kekalahan Belanda dari Jepang. Pada 8 Maret 1942, Belanda secara resmi menyerah tanpa syarat kepada Jepang lewat perjanjian Kalijati yang ditandai dengan penyerahan Letnan Jenderal Heinrich Porten. Sejak saat itu, penjajahan Belanda di Indonesia berakhir dan Jepang mulai menduduki Indonesia. Jepang datang dengan mengaku sebagai saudara tua kepada bangsa Indonesia. Tapi pada kenyataannya Jepang datang bukan buat memerdekakan Indonesia, melainkan demi kepentingan perang mereka sendiri. Untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia, Jepang kemudian membentuk berbagai organisasi, mulai dari organisasi sosial, keagamaan, sampai organisasi militer. Jepang juga melibatkan tokoh-tokoh Indonesia yang berpengaruh supaya masyarakat tuh percaya kalau organisasi-organisasi itu dibentuk demi kepentingan bangsa Indonesia. Padahal tujuan utamanya adalah untuk mendukung Jepang dalam Perang Asia Timur Raya dan Perang Pasifik. Saat itu, Jepang menghadapi ancaman besar bagi Amerika Serikat dan Sekutu yang punya persenjataan modern. Jepang mulai kekurangan tentara, kewalahan menghadapi kekuatan sekutu, dan akhirnya membutuhkan pasukan tambahan. Karena itulah Jepang memanfaatkan penduduk dari negara jajahannya, termasuk Indonesia, untuk mengisi kekosongan pasukan militernya. PETA kemudian resmi dibentuk pada 3 Oktober 1943 sebagai tindak lanjut dari surat permohonan yang diajukan oleh Gatot Mangkupraja. Namun, perlu ditegaskan tujuan Jepang membentuk PETA bukan untuk memerdekakan Indonesia. PETA disiapkan sebagai pasukan cadangan yang akan digunakan jika terjadi perang besar. Bahkan siap dikorbankan demi kepentingan Jepang. Meskipun begitu, Jepang juga menanamkan doktrin cinta tanah air kepada anggota PETA dengan alasan bahwa latihan-latihan tersebut nantinya akan berguna untuk melindungi Indonesia di masa depan. Anggota PETA mayoritas berasal dari kalangan pelajar, guru, dan tokoh agama, serta yang terakhir adalah kaum terpelajar. Mereka sebenarnya sudah punya kesadaran nasional dan semangat kemerdekaan. Walaupun dilatih oleh Jepang, banyak anggota PETA yang diam-diam merencanakan perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia. Beberapa tokoh besar yang pernah menjadi anggota PETA antara lain Jenderal Besar Soedirman dan Soeharto. Supaya organisasi PETA bisa berjalan dengan teratur, dibentuklah struktur
pangkat. Urutannya dimulai dari yang paling tinggi, yaitu Danko sebagai komandan batalion, lalu Chudanko sebagai komandan kompi, kemudian Sodanko sebagai komandan peleton, setelah itu Budanko sebagai komandan regu, dan yang terakhir Gihui sebagai prajurit sukarela. Struktur ini menunjukkan kalau PETA merupakan organisasi militer yang terlatih dan terorganisasi dengan baik. Karena sejak awal banyak anggota PETA memiliki semangat kemerdekaan, akhirnya terjadi peristiwa besar, yaitu pemberontakan PETA di Blitar. Pemberontakan ini terjadi pada 14 Februari 1945 dan dipimpin oleh Supyadi. Pemberontakan ini menjadi bentuk perlawanan langsung terhadap Jepang, walau akhirnya gagal. Supyadi sendiri menghilang dan banyak anggota PETA lainnya ditangkap serta disiksa oleh tentara Jepang. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, PETA kemudian dibubarkan secara resmi pada 19 Agustus 1945. Pembubaran ini dilakukan agar Indonesia bisa berdiri di atas kekuatan sendiri, tidak terikat dengan militer Jepang, dan memiliki tentara nasional yang murni. Walaupun dibentuk oleh Jepang, PETA telah melatih generasi pejuang Indonesia menjadi cikal bakal Badan Keamanan Rakyat dan kemudian berkembang menjadi Tentara Nasional Indonesia. Banyak mantan anggota PETA yang akhirnya menjadi tokoh penting dalam dunia militer Indonesia, dan jadi bisa disimpulkan bahwa PETA memiliki peran yang sangat besar dalam perjuangan dan pertahanan kemerdekaan Indonesia, meskipun awalnya dibentuk untuk kepentingan penjajah. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu kembali. Bye-bye!